Era disrupsi adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Baik itu disebabkan kemajuan teknologi atau faktor lainnya seperti COVID-19. Wabah COVID-19 telah memaksa perubahan yang harusnya berlangsung dalam 5 tahun menjadi hanya dalam waktu 2-3 bulan saja. Tentu saja awalnya syarat dengan penolakan yang kemudian diikuti dengan resistensi dari orang-orang untuk berubah. Tapi karena dipaksa, akhirnya ia mencoba, bereksperimen dan bereksplorasi. Hasilnya terbentuklah komitmen untuk melakukan perubahan perilaku dan membentuk kebiasaan baru atau the new normal. Rita McGrath, seorang profesor manajemen di Sekolah Pasca Sarjana Bisnis Universitas Columbia, percaya bahwa efek pandemi benar-benar akan menyebabkan perubahan bagi bisnis di berbagai bidang. Menurut McGrath, akan ada evaluasi ulang terhadap model bisnis dan asumsi-asumsi yang selama ini diterima begitu saja dalam bisnis. Dalam buku Millennial Kills Everything, karangan Yusuf Hadi, diprediksi bahwa generasi milenial akan membunuh dalam tanda kutip jam kerja 9 to 5. Tapi rupanya COVID-19 membunuhnya lebih cepat. Saat ini mayoritas karyawan dipaksa dan sudah menjalankan konsep kerja work from home atau WFH. Sehingga mereka berkesempatan melakukan eksperimen untuk menjalankan pola kerja flexible working hour. Awalnya sih memang denial ya, apalagi harus menggunakan platform digital remote working seperti Zoom atau Webex. Namun setelah berjalan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, maka mereka mulai terbiasa, bahkan menikmatinya dan mungkin ketagihan. Mereka makin produktif karena lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga. Di tengah resiko bisnis yang kian tinggi pasca wabah COVID-19, perusahaan semakin berusaha untuk mencoba model bisnis asset light dengan memangkas sebanyak mungkin biaya overhead. Maka WFH dan FWH atau Flexible Working Hours pun menemukan jalan untuk menjadi kenormalan baru. Dalam kondisi disrupsi yang memunculkan new normal atau kenormalan baru, Rita McGrath mengatakan bahwa perusahaan harus secara berkala menguji bisnisnya, atau sebagaimana ia menyebutnya, menjalankan eksperimen di tepian organisasi. Misalnya nih, kata McGrath, Universitas Columbia sedang menguji selera dan kemauan konsumen untuk mau membayar versi virtual dari kelas pendidikan eksekutif dengan membuat brosur dan lalu mengirim email kepada mereka untuk melihat bagaimana orang bereaksi terhadap brosur tersebut sebelum mengembangkan keseluruhan kursusnya. McGrath mengatakan semakin banyak eksperimen dan semakin banyak tes yang dapat Anda jalankan, semakin cepat Anda akan belajar dan semakin jelas gambarannya. Menurut McGrath, ini hampir seperti menerapkan metode ilmiah untuk memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya. McGrath juga mengatakan bahwa saat ini bisnis menghadapi ketidakpastian paling besar. Kenyataannya tidak seorang pun tahu karena tidak tersedia datanya. Untuk itu bisnis harus menciptakan datanya sendiri dengan merumuskan semacam hipotesis dan kemudian dengan sangat cepat mengujinya dan memvalidasinya atau membatalkannya dan melakukan pivoting. Memikirkan kembali mengenai produk, layanan, dan proses mungkin merupakan hal positif yang muncul bagi bisnis dari pandemi ini. Dari perusahaan rintisan kecil hingga perusahaan besar, tidak ada yang luput dari pandemi virus corona. Krisis di seluruh dunia telah hampir menutup seluruh industri dan memaksa perusahaan dari semua ukuran untuk beradaptasi dan berkembang. Organisasi dipaksa untuk mempercepat penggunaan teknologi mereka untuk membuat kehidupan karyawan dan pelanggan lebih mudah dan juga lebih baik. McGrath mengatakan digitalisasi harus diberikan dorongan dan para pemimpin perusahaan harus mulai bertanya kepada diri mereka sendiri pertanyaan-pertanyaan seperti, dapatkah kita mencapai hasil yang sama dengan melakukan cara yang berbeda? Atau bisakah kita melakukan hal-hal dengan cara yang lebih hemat biaya dan sumber daya? Atau adakah cara untuk mendigitalkan apa yang kita lakukan saat ini? Sementara teknologi dapat sangat membantu bisnis, tidak semua transformasi saat ini bergantung sepenuhnya pada teknologi. Banyak perusahaan telah merespon dengan poros inovatif yang mendorong mereka ke pasar yang baru. Alih-alih menutup usahanya, perusahaan-perusahaan ini membuat transformasi untuk bisa tetap hidup dan tetap relevan. Contohnya nih, pusat kebugaran dan olahraga harus berkreasi dengan lokasi fisik mereka yang ditutup dan mungkin juga orang-orang takut untuk datang ke sana. Orange Theory, Planet Fitness, dan 24 Hour Fitness menciptakan kelas latihan live streaming dan merilis rencana latihan di rumah. Dengan semua orang tetap dapat berolahraga di rumah, teknologi membuat gym dan pusat kebugaran tetap terhubung dengan pelanggan.
Para pemimpin perusahaan harus mulai benar-benar melihat secara kritis apa yang ada dalam portofolio bisnisnya saat ini. Karena di era disrupsi ini akan menjadi saat yang sangat tepat untuk memutuskan lini bisnis apa yang harus mereka fokuskan atau mereka tinggalkan untuk menyongsong masa depan dan tetap relevan dalam persaingan.